Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sekib Hidayat, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi soal beserta penjelasan matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkalian biner. Di sini saya sudah mengerjakannya dan saya akan menjelaskan bagaimana caranya. Ini saya kalikan angka 1100 dikalikan dengan 1001. Seperti perkalian biasa, kita mengalikannya dulu dari sini. 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 1 sama dengan 1. Selanjutnya di angka 0. 0 dikalikan apapun itu 0, jadi sini 0, 0, 0. Begitupun ini 0 dikali 0, 0, 0. Dan ini 1 kali 0, 0. 1 dikali 1, 1, 1 dikali 1, 1. Jadi nilainya itu kita seluruskan, ini 0, 0, ini 1, ini juga 1, ini 0, ini 1, ini 1. Jadi nilai perkalian biner 110 dikali 1001. Ini nilainya sama dengan 1101100. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengkonversi bilangan desimal ke biner. Representasi biner dari 235. Caranya itu adalah dibagi 2. Jika ini koma, jadi kita sisakan 1. Jadi 235 dibagi 2 sama dengan 117, sisa 1. 117 dibagi 2 sama dengan 58, sisa 1. 58 dibagi 2 sama dengan 29, sisa 0. 29 dibagi 2 sama dengan 14, sisa 1. 14 dibagi 2 sama dengan 7, sisa 0. 7 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Jadi representasi biner dari 235 ialah, ini 235 bilangan desimal, ialah 11101011. Hasilnya kita dapat periksa dengan cara sebagai berikut. Ini kita kalikan 2. Ini 1, jadi di sini 1 dikali 2 pangkat 7. Itu 128. Selanjutnya 1 dikali 2 pangkat 6 itu 64. Selanjutnya ini 1 dikali 2 pangkat 5 itu 32. Selanjutnya ini 0 dikali 2 pangkat 4 itu sama dengan 0. Selanjutnya ini 1 dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Selanjutnya ini 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0. Selanjutnya ini 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2. Selanjutnya ini 1 dikali 2 pangkat 0 itu 1. Jadi kita jumlahkan seluruhnya ini menjadi nilainya itu sama dengan 235. Saya akan menjelaskan soal dari materi logika. Di sini saya menjelaskan dulu. Ini soalnya tentang tabel kebenaran pada pernyataan P dan dalam kurung Q dan R. Ini adalah simbol yang artinya itu adalah bisa dan, and, atau konjungsi. Selanjutnya kita lihat tabel kebenarannya. Kita buat tabelnya dulu. Di sini terdapat huruf P, Q, R. Jadi kita tulis di sini P, Q, R itu, ini T itu adalah true atau benar, sedangkan F itu adalah false atau salah. Dan ini
true false-nya PQR itu sudah menjadi ketetapan. Jadi yang kita cari itu adalah P dan dalam kurung Q dan R. Jadi pertama-tama itu kita cari yang dalam kurungnya itu Q dan R. Jika itu dan jika salah satu atau kedua dari di antara P dan Q dan R dan P dan R itu ada false-nya atau salah, jadi itu salah. Tapi jika kedua di antara P dan Q atau Q dan R atau P dan R itu nilainya benar atau true, jadi nilainya benar. Mari kita buktikan. Kita cari dulu Q dan R. Jika Q-nya true atau benar dan R-nya true atau benar, berarti benar. Jika Q-nya true dan R-nya false, berarti false. Karena jika ada di antara salah satu atau keduanya false, jadi nilainya false. Selanjutnya, jika Q-nya false dan R-nya true atau benar, jadi nilainya itu false atau salah. Jika Q-nya salah dan R-nya salah, berarti nilainya salah. Jika Q-nya benar atau true dan R-nya benar, berarti nilainya true atau benar. Jika Q-nya true atau benar, R-nya false atau salah, nilainya false atau salah. Jika Q-nya false atau salah, R-nya true, berarti nilainya false atau salah. Jika F-nya salah dan R-nya salah, nilainya salah. Jadi kita sudah mendapatkan nilai Q dan R. Jadi kita cari dari nilai P dan dalam kurung Q dan R. Ini adalah nilainya P dan Q dan R ini. Ini benar ya, mohon maaf karena tercoret. Pertama-tama P-nya itu true atau benar, Q dan R-nya itu benar, jadi nilainya benar. Dan ini P-nya benar, Q dan R-nya salah, jadi nilainya salah. Selanjutnya P-nya benar, Q dan R-nya salah, jadi nilainya salah. P-nya benar, Q dan R-nya salah, berarti nilainya salah. P-nya salah, Q dan R-nya benar, jadi nilainya salah. P-nya salah dan Q dan R-nya salah, jadi nilainya salah. Selanjutnya ini P-nya salah dan Q dan R-nya salah, berarti nilainya salah atau false. Selanjutnya P-nya salah dan Q dan R-nya salah, berarti nilainya salah. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bawah ini soalnya. Gunakan modus ponens atau modus tollens untuk mengisi titik-titik agar menghasilkan integran yang valid. Soalnya jika logika adalah pelajaran yang mudah, maka pastilah saya seorang profesor. Di sini saya bukan profesor. Untuk mencari jawabannya, saya menggunakan modus tollens yang merupakan hipotesis kedua dan kesimpulan merupakan kontraposisi hipotesis pertama. Modus ponens. Kevalidan hipotesis diperoleh mengingat kenyataan bahwa suatu implikasi selalu ekivalen dengan kontraposisinya. Jadi di sini jika logika adalah pelajaran yang mudah, maka pastilah saya seorang profesor. Saya bukan profesor. Jadi logika adalah bukan pelajaran yang mudah. Karena di sini saya bukan profesor, maka logika adalah bukan pelajaran yang mudah menurut saya.
Selanjutnya, pada materi integrasi ini saya akan menjelaskan jawaban saya terhadap soal integral 1/x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 12 dx. Kita ambil dulu ini x pangkat 2 ditambah 8x tambah 12. Selanjutnya, pertama-tama kita cari dulu di antara dua suku pertama itu, kita buatkan bentuk kuadrat dengan menambahkan kuadrat dari setengah koefisien x. Di sini saya menambahkan kuadrat 4 pangkat 2. Di sini x pangkat 2 ditambah 8x tambah 12, kita mengambil setengah dari kuadrat, jadi x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 4 akar 2 ditambah 12. Selanjutnya tentu kita harus kurangi lagi dengan bilangan yang sama, yaitu 16, agar identitas tersebut tetap benar. Jadi di sini kita ambil di sini kita tambahkan dikurang 16 karena kita mengambil 4 akar 2. 4 akar 2 maksud saya. Selanjutnya kita dapat menulisnya dalam kurung. Ini kita dapat membuat dengan begini, dalam kurung x ditambah 4 akar 2. Ini adalah nilai dari x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 4 akar 2. Nilainya x dalam kurung x ditambah 4 tutup kurung pangkat 2 ditambah 12 kurang 16. Selanjutnya kita kurangi 12 dikurang 16 dengan 4. Setelah itu kita dapat menuliskan konstanta 4 ini sebagai kuadrat dari akarnya, sehingga integral 1/x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 12 dx adalah sama dengan integral 1/x di dalam kurung x ditambah 4 tutup kurung pangkat 2 dikurang akar 4 pangkat 2 dx. Selanjutnya kita buat atau bentuk integral semula menjadi bentuk integral 1/z pangkat 2 dikurang a pangkat 2 dz, di mana setnya itu kita ambil dari x ditambah 4. Selanjutnya a-nya itu kita ambil dari akar 4. Selanjutnya kita substitusikan pernyataan itu ke dalam hasil ini, memberikan the integral 1/x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 12 dx sama dengan integral 1 per dalam kurung x ditambah 4 tutup kurung pangkat 2 dikurang dalam kurung akar 4 kurung pangkat 2 dx. Selanjutnya kan rumusnya itu 1/2a kaliin kurung kurawat z dikurang a per z ditambah a kurung kurawat ditambah c. Jadi kita ambil z dan a-nya di sini. Jadi nilainya itu sama dengan 1/2a dikali in kurung kurawat x ditambah 4 dikurang akar 4 per x ditambah 4 tambah akar 4 kurung kurawat tambah c. Jadi inilah hasil dari integral 1/x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 12.
Selanjutnya saya akan menjelaskan masih tentang integrasi. Di sini ada soalnya beserta jawaban saya yang akan saya jelaskan. Di sini soalnya, tentukan integral 1/4 ditambah cos pangkat 2x dx. Pertama-tama kita ambil dulu 4 ditambah cos pangkat 2x. Di sini saya melihat referensi dari beberapa materi. Di sini 4 ditambah cos 2x sama dengan 4 ditambah 1/1 T pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 4T pangkat 2 ditambah 1/1 ditambah T pangkat 2 sama dengan 5 ditambah 4T pangkat 2 per 1 ditambah T pangkat 2. Di sini 5 karena 4 ditambah 1 itu 5. Jadi sekarang integralnya menjadi integral 1/4 ditambah cos pangkat 2x dx itu menjadi integral 1 ditambah T pangkat 2 per 5 ditambah 4T pangkat 2 dikali dt per 1 ditambah T pangkat 2. Selanjutnya integral bt 1/4 integral 1/5 ditambah 4T pangkat 2 per 5/4T pangkat 2 dt. Hasil integralnya menjadi 1/4 integral 1/5/4 ditambah T pangkat 2 dt sama dengan 1/4 akar 4 per 2 tan min 1 pangkat min 1 dan kurung 1/2 akar 4 kurung tambah C sama dengan 1/4 akar 4 per 2 ditambah 1/4 akar 4 per 2 tan min 1 kurung T akar 4 per 2 tambah C. Akhirnya kita mengembalikannya ke dalam variabel semula, dan karena tan sama dengan tan X, kita peroleh integral 1/4 ditambah cos pangkat 2x dx sama dengan 1/2 akar 4 tan pangkat min 1 kurung pengawal akar 4 tambah tan X per 2 kurung tambah C. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal tentang materi aritmetika lanjutan. Di sini saya sudah mengerjakannya, tinggal saya menjelaskannya. Soalnya nyatakan nilai desimal 26 min 37 497 atau 497 dan minus 123 bilangan 10 bit bertanda dalam cara penulisan binas sebagai berikut: A sin n magnitude, B komplemen 1, C komplemen 2. Di sini saya sudah buatkan tabel sebagai berikut. Di sini bilangan saya jelaskan dulu di bilangan desimal 26. Selanjutnya saya sudah cari bilangan-bilangan bertandanya itu sebenarnya itu 11010. Di sini kita disuruh membuat 10 bit. Jadi saya tinggal tambahkan 0,550. Jadi
0 0 0 0 0 1 1 0 1 0. Selanjutnya sin magnitudnya itu 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0. Selanjutnya komplement satunya itu saya jelaskan sedikit. Jika mencari komplement satu itu, jika nilainya 1 maka diganti menjadi 0. Jika sebaliknya pun, jika nilainya 0 kita ganti menjadi 1. Di sini bilangan binarnya itu 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0. Jadi nolnya ini kita ganti menjadi 1, 0 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 kita ganti menjadi 1. 1 kita ganti menjadi 0. Satunya juga ini kita ganti menjadi 0. 0 kita ganti menjadi 1, 1 kita ganti menjadi 0, 0 kita ganti menjadi 1. Selanjutnya ketika kita mencari komplement 2 itu kita tambahkan 1 atau plus 1. Sama saja dengan komplement 1 itu kita ganti 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Cuma bedanya itu kita tambahkan plus 1. Di sini saya tambahkan di sini plus 1. Jadi komplement satunya 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1. Saya buat komplement 2 nya itu 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0. Selanjutnya bilangan desimal minus 37. Yang saya sudah cari nilai dari bilangan binar bertandanya itu. Di sini kenapa saya kasihkan angka 1, karena ini adalah negatif atau minus, jadi kita tambahkan 1 di sini. Jadi nilai bilangan binar bertandanya itu adalah 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1. Dan stick magnitudenya itu 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1. Selanjutnya komplement satunya itu kita ganti, nolnya itu ganti 1, satunya itu kita ganti 0. Di sini 1 kita ganti menjadi 0, 0 kita ganti menjadi 1, 0 kita ganti menjadi 1, 0 kita ganti menjadi 1, 1 kita ganti menjadi 0, dan 0 kita ganti menjadi 1, 0 kita ganti menjadi 1, 1 kita ganti menjadi 0, 0 kita ganti menjadi 1, 1 kita ganti menjadi 0. Dan cara mencari komplement 2 nya itu cuma kita tambahkan 1 atau plus 1 di belakangnya. Menjadi 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1. Selanjutnya bilangan desimal dari plus 497. Sebenarnya itu nilainya itu 1 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 0 0 0 1. Cuma di sini bitnya 9, kita butuh yang kita disuruhkan itu 10 bit, jadi saya tambahkan bitnya 1 di sini. Sin and magnitude-nya itu sama dengan bilangan binar bertanda itu 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1. Selanjutnya komplement satunya itu sama halnya dengan yang saya jelaskan tadi, 1 menjadi 0 0 menjadi 1. Di sini 0 kita ganti menjadi 1, satunya kita ganti menjadi 0, 1 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 kita ganti menjadi 0. Nolnya kita ganti menjadi 1, 0 kita ganti menjadi 1, 0 kita ganti menjadi 1. Nah,
Oke, 1 kita ganti menjadi 0. Jadi komplement 2-nya itu cuma ditambah plus 1 di belakangnya. Jadi komplement 2-nya itu 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1. Selanjutnya minus 1 2 3. Di sini sudah saya dapatkan bilangan minus bertandanya itu 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1. Sama halnya dengan minus 37 itu kita tambahkan 1 di sini karena nilainya minus. Hanya dengan ini saya kasih 1 di sini karena nilainya minus. Selanjutnya sing and magnitude-nya itu 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1. Selanjutnya kita buat komplement satunya itu, satunya kita ganti menjadi 0, 0-nya kita ganti menjadi 1, adanya kita ganti menjadi 1, satunya kita ganti menjadi 0, 1 kita ganti menjadi 0, kita ganti menjadi 1, satunya kita ganti menjadi 0, satunya lagi kita ganti menjadi 0, 1 kita ganti menjadi 0, 1 kita ganti menjadi 0. Selanjutnya kita cari komplement 2-nya itu. Ya, sama halnya dengan yang lainnya itu, jika komplement 2 itu kita tambahkan plus 1 di belakangnya menjadi 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1. Ya, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan dari beberapa materi yang saya buat soal beserta penjelasannya. Jika terdapat salah-salah itu memang hal lumrah dari seorang manusia. Kita sama-sama belajar. Mungkin cukup sekian penjelasan yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.